Salam sejahtera bagi para pendengar dan penonton Ngopas dimanapun Anda berada. Nama saya Pendeta Kian Holik dari Sydney, Australia. Selamat datang di channel Ngopas, Ngobrol Pastor, di mana kita akan membicarakan secara santai topik-topik yang berhubungan dengan pelayanan dan kehidupan para pastor, para hamba Tuhan, maupun juga aktivis Kristiani, baik di dalam gereja maupun di dalam organisasi Kristen. Sebelum kita melanjutkan, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya di YouTube, supaya apabila ada video-video yang kami upload, Anda bisa langsung dapat mengetahuinya. Dan jangan lewatkan untuk kesempatan bertanya kepada para narasumber atau kesempatan komentar kepada narasumber di fitur pertanyaan yang ada di bawah video Anda di YouTube. Jangan malu untuk bertanya, apakah itu pertanyaan yang timbul dari diskusi kita bertiga, ataupun juga pertanyaan-pertanyaan follow-up lainnya setelah Anda menyaksikan video atau rekaman ini. Seorang pastor atau seorang hamba Tuhan dituntut untuk menjadi Superman, dituntut untuk menjadi seorang pemimpin, seorang gembala, seorang yang bisa memimpin rapat, seorang yang bisa melakukan segala sesuatu, dan juga terutama seorang yang dekat dengan jemaat. Lalu bagaimana menjadi seorang pastor yang dekat dengan jemaat yang approachable? Nah, kita pada hari ini kita ditemani oleh dua pendeta senior. Yang pertama ialah pendeta Dr. Imade Mastra, dan yang kedua adalah pendeta Gideon Ang. Kita akan bertanya untuk menyapa mereka berdua. Pak Mastra, selamat datang. Apa kabar, Pak Mastra? Shalom, baik-baik, puji Tuhan. Puji Tuhan, sehat, Pak? Ya, anugerah Tuhan, cukup. Amin, amin, amin. Terima kasih banyak Pak Mastra udah bergabung bersama-sama dengan kita. Pak Gideon, apa kabar Pak? Selamat datang di Ngopas, baru pertama kali nih ikutan kerekam. Shalom. Apa kabar Pak? Baik, ya di dalam lindungan kasih karunia-Nya baik. Ya, terima kasih. Amin, amin, amin. Terima kasih banyak untuk waktunya daripada Bapak-bapak. Saya langsung ke pertanyaan yang pertama nih. Bukankah yang namanya seorang pastor itu pastinya harus dekat dengan jemaat, gitu ya? Apa ada pastor yang tidak dekat dengan jemaat? Nah, saya mungkin tanya ke Pak Mastra terlebih dahulu, Pak Mastra. Menurut Bapak gimana nih, Pak? Ya, ini pertanyaan yang sangat-sangat relevan dan relevan setiap waktu ya, karena pelayan itu, hamba Tuhan itu bisa menjadi profesi yang kesepian, a lonely profession. Pendeta mungkin merasa orang awam tidak boleh berhubungan dengan dirinya, atau anggota gereja dapat dengan mudah mengisolasi pendeta secara tidak sengaja ya. Kesepian adalah masalah di seluruh lapisan masyarakat. Bukankah manusia diciptakan sebagai makhluk sosial ya? Menjadi orang Kristen nggak lepas daripada itu. Apakah ada risiko berteman dengan anggota jemaat sendiri? Itu saya kira pertanyaan yang sangat penting ya. Haruskah pendeta menjadi teman dekat anggota gereja sendiri? Mengapa saya tanyakan demikian? Karena ada orang yang berpikir hamba Tuhan itu harus begini, harus begitu, dan memberikan perkecualian, ada yang setuju, ada yang tidak. Jadi saya rasa dari dalam perspektif ini kita dapat melihat dua sisi. Pertama, pendeta dapat dan harus mencari persahabatan di antara jemaat dengan dirinya, dengan jemaat. Tapi yang lain berpendapat pendeta dapat melayani jemaat dengan baik kalau mereka mencari teman bukan di antara jemaat sendiri, tetapi di tempat lain. Ini masalah yang bertentangan dua hal. Mungkin tidak ada jawaban yang pasti ya, tetapi melihat pertanyaan dan sudut yang berbeda dapat membantu kita membuat keputusan yang lebih tepat tentang bagaimana mengembangkan persahabatan, kedekatan sebagai seorang pendeta dengan jemaat. Jawabannya ada dua. Yang pertama, yes. Ya. Pendeta dapat dan harus berteman dengan
orang-orang yang menghadiri gereja mereka. Pertimbangan mereka apa? Pertama, mempertimbangkan Yesus. Dalam Matius 11 ayat 19, orang-orang mengkritik Yesus karena menjadi sahabat pemungut cukai dan orang berdosa. Itu yang pertama. Tapi dalam Yohanes 15 ayat 13 dan sampai dengan ayat 15, di situ Tuhan Yesus menyebut murid-muridnya sahabat. Yesus tidak takut untuk mengembangkan hubungan yang dekat ya dengan orang-orang yang dia layani. Bahkan Yesus menetapkan sebuah paradigma barangkali ya tentang bagaimana para pendeta harus berhubungan dengan jemaat mereka. Seperti Yesus, bepergian bersama mereka, makan bersama mereka, menangis bersama mereka, mengajar mereka dan mengirim mereka keluar untuk mengajar. Yesus tidak melihat mereka sebagai pelayan atau pengikut. Dia memperlakukan mereka sebagai teman. Nah, pendeta harus melakukan yang sama. Ini pendapat yang pertama ya. Gereja itu tempat yang tepat bagi orang untuk menemukan teman dekat. Anggota jemaat harus membangun hubungan satu sama lain. Kita ingin melihat mereka menguatkan, mendorong, mengasah, dan saling mendoakan. Dan mereka perlu melihat pendeta menjadi model persahabatan semacam ini. Baik, baik. Nah, sebagai silakan Pak, lanjutkan. Sebagai seorang pendeta, kita tidak hanya memimpin gereja, kita adalah bagian dari gereja itu. Kita mengikuti Yesus dan bertumbuh dalam iman bersama dengan orang lain. Mengapa tidak bertumbuh bersama dalam konteks persahabatan yang otentik? 1 Petrus pasal 5:3 mengatakan, jangan kamu membuat seolah-olah kamu memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Nah, kalau sudah dekat dengan orang-orang di gereja, kita berbagi hal-hal yang detail, bahkan hal-hal yang sangat pribadi dalam kehidupan bersama. Itu kita tidak akan mengalami persahabatan seperti itu. Nah, di mana lagi kita bisa menemukan selain di gereja? Teman yang lebih dekat, berbagi banyak kesamaan, memiliki hubungan iman yang lebih dalam, akan sulit, bahkan mungkin tidak mungkin ya. Bukan saja sulit, tapi bahkan tidak mungkin untuk menemukan di tempat lain. Dan jangan abaikan lingkaran pertemanan terbaik yang telah Tuhan sediakan dalam gereja. Itu saya pertama yes-nya ya. Jadi harus ada kedekatan dengan jemaat. Tapi pendapat yang lain, ada yang menunjukkan kepada mereka, ada juga orang mengatakan tidak begitu. Tuhan tidak boleh dekat dengan jemaat. Kita mengatakan bahwa ada perbedaan antara ramah dan bersahabat. Friendly dan friendship berbeda katanya. Tentu saja setiap pendeta harus bersahabat dengan jemaat. Tapi lebih efektif lagi kalau pendeta yang ramah dan bersahabat, friendly and friendship. Dan niat baik atau goodwill yang otentik, dan ini sangat penting kunci kata ini, yang otentik adalah dasar dari semua itu. Nah, namun mengembangkan persahabatan yang erat, para pendeta sangat disarankan untuk melihat melewati tembok gereja sendiri. Jika benar-benar menghargai persahabatan dan apa artinya persahabatan itu, sangat sulit untuk mengembalakan seseorang sambil berteman dekat dengan mereka. Ini pendapat yang tidak setuju ya. Ada 3 alasan. Mengapa itu harus demikian? Pertama, berteman dengan anggota gereja sendiri dapat menyebabkan adanya keberpihakan. Betul. Pendeta yang berniat paling baik pun bisa jatuh ke dalam dalam perangkap seperti ini. Saat menghabiskan waktu dengan beberapa anggota jemaat tertentu, katakan terpilih, seperti lingkaran dalam begitu, dari jemaat sendiri, mereka mendengarkan apa yang dikatakan oleh pendeta, dan pendeta mendengar apa yang dikatakan jemaat itu. Dan pendapat mereka secara alami akan membentuk pendapat pendeta itu. Tetapi dengan menjaga jarak, kata pendapat ini mengatakan, dengan menjaga jarak dari kawanan domba dan kawanan mereka ini, pendeta dapat tetap objektif dalam semua pekerjaan gereja. Jadi tidak berpihak.
Yang kedua, jadi memang ini kelihatannya tricky ya situasinya ya kelihatannya. nah, Ya, maka karena kita berikan kedua pendapat ini lebih dulu supaya jadi betul, pemikiran dan betul, mungkin lebih gampang betul, untuk melihat yang mana lebih cocok buat kita. betul, Nah, betul, alasan yang betul. kedua, tergoda untuk bermain Hmm. favoritan ya, favoritism. Nah, Favoritism. ketika Yeah. orang lain di gereja melihat bahwa kita menghabiskan banyak waktu atau waktu-waktu tertentu dengan beberapa orang lain, yang orang terpilih saya katakan tadi, di luar kebaktian, mereka mungkin bertanya-tanya, mengapa saya nggak diikut sertakan? Kenapa hanya dia? Di mana ada pendeta ini, ada orang itu. Di mana ada orang itu, ada pendeta ini. Akhirnya mereka berpikir, kenapa saya nggak diikut sertakan? Merasa terisolasi. Akibatnya dapat merusak upaya pendeta untuk terlihat ramah merata. Tidak kelihatan dia ramah merata kepada semua orang. Karena itu ada bentuk atau warna atau bau atmosfer favoritisme. Nah, dan yang ketiga, yang terakhir, yaitu ada kerentanan. Kerentanan dalam arti tidak genuine. Waktu kita berteman dengan orang tertentu, pasti ada hal-hal yang kita sembunyikan untuk diri kita sendiri, melindungi keluarga dan hal tertentu, walaupun tidak bermaksud untuk menyembunyikan dosa. Tetapi kita tidak semuanya blank begitu terbuka. Nah, gitu. Nah, di sini baik, wow, luar biasa nih, Pak Masra. Ini cukup komprehensif jawabannya. Ini membuat persahabatan yang sepihak dan tidak otentik, itu poinnya. Baik. Wow, terima kasih banyak Pak Masra. Sudah merangkum boleh dikatakan apa yang menjadi isu di sini. Dan mungkin sekarang kita tanya kepada Pak Gideon. Pak Gideon, saya harap Bapak juga bisa melihat gitu ya isunya di sini, antara bagaimana kita harus dekat di satu pihak, tetapi di lain pihak kita harus tahu juga bagaimana kita mungkin harus ada jarak, boleh dikatakan. Lalu kira-kira bagaimana ini Pak untuk mencari solusinya? Pak Gideon, menurut Bapak bagaimana? Ya tadi terima kasih Pak Masra, itu betul sudah ditaruh konteksnya ya, dan juga prinsip-prinsip atau teologi pastoral sudah masuk semua tadi, dan pastoral ministry tadi ya. Tapi mungkin ada 3 kata kunci. Saya melihatnya dari selain tadi betul saya setuju dan terima apa yang Pak Masra katakan. Nah, mungkin saya mengambil dari salah satu contoh Tuhan Yesus. Tadi semua betul tadi ya yang dikatakan Pak Masra. Mungkin ada 3 kata kunci mungkin. Autentisitas ya, authenticity, lalu integrity, dan juga genuinity. Tadi itu kata kunci begitu. Nah, kita ingat Tuhan Yesus pernah mengatakan dalam Yohanes pasal 10, justru berhubungan dengan penggembalaan itu. Akulah gembala yang baik. Jadi gembala yang baik itu mengenal domba-dombanya, tapi juga memimpin. Mungkin 2 kata itu Pak Masra tadi. Mengenal tapi bisa memimpin. Kadang-kadang bahayanya mengenal, nah kalau domba dan gembala kan jelas dombanya nurut begitu kan. Nah, tapi di dalam gereja katanya tadi bisa terjadi yang dikatakan Pak Masra itu betul, bisa terjadi nanti kalau terlalu dekat menjadi favoritism, tapi kalau jauh tidak mengenal. Nah, jadi inilah yang disebut dengan tadi hikmat di dalam menerapkan prinsip pastoral ya, termasuk tadi bagaimana bisa genuine, bisa tulus, tetapi juga bisa memimpin dengan segala keaslian autentisitas ya, dan juga dengan integritas tadi. Kalau ada hal-hal yang kadang-kadang disiplin yang harus kita katakan, nah itu yang nggak mudah tadi Pak Masra kalau terlalu dekat. Jadi kalau 2 hal ini bisa seimbang, maka kita bisa menjadi gembala yang bisa dekat, tetapi juga dihormati. Begitu, Pak. Yang lainnya semua tadi sudah dibahas oleh Pendeta Masra ya. Betul. Jadinya, pertanyaan praktisnya adalah apakah berarti seorang pastor harus dekat dengan semua jemaat, dengan setiap jemaat? Ya, ini pertanyaan yang menarik nih. Mungkin silakan Pak Gideon terlebih dahulu. Kalau saya mengatakan sewajarnya karena dia mengenal jemaat dan jemaat mengenalnya, ada semacam kedekatan antara gembala dan domba gembalaannya, antara pendeta dan jemaatnya tadi juga sudah disinggung oleh Pendeta Masra. Begitu. Jadi wajarnya dengan wajar. Jadi bukan harus, tapi wajar, natural. Tetapi di saat yang sama juga tadi ada integritas, ada kalau ada bisa menegur dengan kasih. Nah, itu dia. Ya, silakan Pak Masra. Iya, Pak Masra silakan kalau mau tambahkan. Ya, saya sudah cocok sekali dengan Pak Gideon. Saya tadi mengatakan 2 hal, yes dan no. Ya, satu mengatakan boleh, yes, setuju kalau hamba Tuhan itu dekat dengan bergaul dengan jemaat. Tapi yang kedua, no. Alasannya ada tertentu. Saya memilih yang pertama. Sebab alasannya seperti yang Pak Gideon katakan, seharusnya kita, itu sewajarnya, sudah sewajarnya.
persekutuan iman, tidak ada tempat lain yang lebih baik, yang lebih tepat untuk bersekutu dengan sungguh-sungguh. Itu saya pikir betul sekali Pak Gideon katakan tadi. Dan Ya. dan yang menarik adalah banyak hamba Tuhan juga yang menemukan mungkin seperti tempat aman untuk dia bisa berbicara mengenai hal-hal yang lebih private, hal-hal yang lebih pribadi, tetapi justru bukan dengan orang yang ada di jemaatnya, bukan? Karena Betul. mungkin banyak yang merasa risih gitu ya ketika dia berbicara hal-hal yang private bagi dia di depan jemaatnya begitu. Gimana menurut Pak Masra? Silakan. Yang alasan yang no tadi itu mengatakan seperti itu. Yeah. Tapi itu tidak genuine seperti Pak Gideon katakan, tidak ada genuine yang seperti itu. Persekutuan kita bukan satu persekutuan yang kamuflase, yang seperti kelihatan menyatu tapi tidak bersatu, tidak begitu. Maka saya setuju sekali Pak Gideon katakan tadi itu integritas dan genuinity ya. Baik. Ya. Nah, kalau memang begitu ya, memang sekarang ada pastor yang merasa oke, dia insecure begitu ya, untuk dia terlalu dekat dengan jemaatnya, atau mungkin dia cukup comfortable, dia cukup nyaman untuk dekat dengan jemaatnya. Lalu sekarang bagaimana prinsip-prinsip yang harus diambil bagi seorang pastor, sekali lagi, untuk bisa betul-betul tahu di mana letak hikmat dan bijaksana untuk di satu pihak dia harus betul-betul mengenal jemaatnya, tetapi di lain pihak dia juga harus tahu begitu ya. Kalau misalnya mungkin ada jarak yang dia harus ambil dengan jemaatnya. Nah mungkin dari pengalaman bapak-bapak kita kepingin tahu nih kira-kira prinsip-prinsip apa nih yang perlu dimiliki oleh seorang hamba Tuhan supaya dia betul-betul bisa melangkah ini dengan bijaksana. Mungkin ke Pak Gideon terlebih dahulu, dan nanti ke Pak Masra. Silakan Pak Gideon. Iya, tadi saya pikir betul yang dikatakan Pak Mastra dengan beberapa prinsip yang sudah diberikan dalam konteksnya. Nah, untuk bagaimana bisa begitu? Nah, kalau menurut saya memang kata kunci sekali lagi itu adalah keaslian dan kesungguhan dan kesadaran dari siapakah si gembala itu, menyadari dirinya, panggilannya, saudara. Jadi kita panggilannya adalah menggembalakan jemaat di dalam, kalau saya menyebutnya itu spiritual direction, di dalam formasi spiritualitas. Jadi itu harus ada. Dan sampai kita dekat tapi tidak bisa membentuk mereka, menggembalakan mereka dengan tulus, tapi memimpin, itu dikatakan juga dalam 1 Petrus, bahwa kita memimpin mereka, tetapi dengan teladan, tapi juga dengan integritas, tapi juga dengan kejujuran, dengan kesungguhan, dengan kasih, mana tadi dikatakan dalam 1 Petrus juga. Nah, jadi, ada satu buku yang memang buku itu pernah diseminarkan itu oleh Pastor Eugene Peterson ya di Regent College bersama Martha Down. Bukunya itu cukup seram judulnya, Unnecessary Pastor. Jadi pendeta yang tidak dibutuhkan, saudara. Nah, artinya dia mau mengatakan jangan aja jadi pendeta yang dibutuhkan, yang sesuai dengan jemaat. Itu tidak benar, gitu. Nah, tadi Pak Mas bilang no tadi kan dengan kalimatnya no dalam arti itu, saudara. Kita hanya menyenangkan jemaat, tapi bukan memimpin dengan kasih, bukan memimpin dengan diktator, bukan. Tapi dengan kasih menggembalakan mungkin tepatnya mereka. Jadi intinya tadi pertama, sadarlah bahwa diri kita adalah gembala, kita ingin membina selain hubungan dekat friendship, tadi Pak Mas juga katakan relationship, tapi kita adalah harus membangun kerohanian mereka, iman mereka dalam Tuhan, walaupun kita juga masih bertumbuh bersama-sama, bahkan mungkin di tengah jemaat kita, kadang-kadang juga ada pendeta, Pak Mas lagi jadi jemaat kita ya, malah dulu guru sekolah minggu saya jadi jemaat saya, sampai saya bilang, wah ini guru sekolah minggu saya jadi jemaat saya tetap panggil lause, saya tetap panggil guru, karena dalam budaya timur kan, biarpun dia jemaat, dia tetap lausenya saya dulu, gurunya saya. Gitu. Tapi tetap dia menghormati, saudara. Menghormati dengan tulus. Asal kita juga memimpinnya dengan tadi saya katakan sebagai gembala, yang kita juga menghargai ajarannya dulu waktu dari sekolah minggu, bahkan mempengaruhi kita dalam panggilan kita mungkin ya. Tapi dia menghargai. Jadi intinya begitu. Saat kita gembala, inti utama adalah spiritual direction untuk formasi spiritualitas. Begitu. Mungkin silakan Pak Mas. Ya, silakan Pak Masra kalau ada yang mau ditambahkan. Komprehensif Pak Gideon sebutkan, saya pikir betul sekali. Kita harus tahu siapa diri kita dan menuntut kualifikasi yang sungguh-sungguh, yang jelas tentang siapa diri kita sebagai gembala. Lalu apa itu gereja, di mana di dalamnya kita membentuk satu komunitas yang khusus, dan kemudian hubungan itu bagaimana. Saya pikir beberapa hal sudah dikatakan, seperti pendeta umpamanya dia
harus mempunyai karakter yang sempurna untuk dapat diikuti orang. Sehingga dengan karakter yang sempurna itu, artinya sempurna dalam arti seperti Kristus. Nah, ini memang satu upaya yang tidak pernah berakhir, terus berlanjut. Seringkali pendeta memisahkan dirinya karena merasa dirinya sempurna dalam arti tidak bisa salah, tidak bisa ini itu. Tapi sebaliknya kalau dia dalam bergaul dengan jemaat, dia salah juga mengaku salah. Jadi sangat manusiawi sekali ya. Lalu ada kerendahan hati yang alkitabiah, berjalan bersama Tuhan yang memberikan kredibilitas pada visinya, lalu menunjukkan kasih dan pengabdian kepada gereja mereka tanpa rasa memiliki atau berhak ya. Nah ini ayat yang saya kemukakan tadi itu 1 Petrus 5 ayat 3 itu sangat penting bagi saya dan selalu saya jadikan acuan bagi diri saya. Saya ulangi kalimatnya, janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Ada dua kata, atas dan bagi-bagi itu di antara mestinya. Jadi above and among. Sebagai hamba Tuhan kita above people dalam hal memimpin, menjadi teladan dan sebagainya. Tetapi at the same time kita adalah among them. Ada di antara mereka. Dan keseimbangan ini yang tidak gampang, sehingga genuinitas daripada integritas, daripada karakter kita itu harus nampak dalam integritas yang betul-betul murni. Pada waktu kita mempunyai karakter seperti Kristus, lalu muncul dalam integritas kita apa yang ada di dalam kita, itu yang keluar dari di luar kita. Jemaat melihat dengan apa yang adanya kita itu, kita nggak berpura-pura. Dan dengan demikian, hubungan kita itu menjadi sangat menjadi teladan begitu. Ya. Jadi memang ada sincerity, ada ketulusan, ada keterbukaan, tetapi juga di lain pihak juga bisa menyeimbangkan diri untuk tahu bahwa ya memang saya ini adalah seorang pemimpin, seorang gembala yang memimpin jemaat saya ya. Boleh dikatakan disitulah memang letak seninya dari seorang gembala kelihatannya. Jadi saya katakan bagaimana above dan among. Ya, above dan among. Oke, itu sesuatu kata kunci yang itu sekali, yang penting sekali. Berarti kalau misalnya kita tahu ada pastor-pastor tertentu yang mengatakan bahwa wah, saya hanya bakatnya, boleh dikatakan itu hanya berkhotbah, tetapi dekat dengan jemaat saya nggak bisa dekat dengan jemaat. Apakah itu masih bisa disebut seorang pastor kalau begitu? Mungkin dari Pak Gideon terlebih dahulu, Pak Gideon. Iya. Nah, tadi betul istilahnya bagus sekali tadi Pak Mastra ya, bab dan emang. Terus tadi Pak Kian juga bagus. Itu seninya Pak, justru seninya di situ tuh, ada artnya. Nah, tapi dengan tadi kata kuncinya betul, sincerity and genuinity. Jadi sungguh-sungguh dan otentisitas. Jadi, nah kalau menurut saya sebetulnya nggak bisa, saudara, seorang hanya. Jadi pengembalaan lewat mimbar itu salah satu. Pengembalaan lewat mimbar. Lalu pengembalaan lewat pengajaran di kelas-kelas katekisasi atau pembinaan, dan juga komisi-komisi, tetapi juga penggembalaan person to person tetap ada. Cuma nanti tergantung besarnya gereja. Biasanya nanti kalau udah besar gereja bisa ada dibagi. Mungkin kalau paruh emergency sekali baru mengunjungi jemaat bisa 3.000 kan tidak mungkin semua gembala utama senior pastor bisa mengunjungi. Tetapi di saat yang perlu juga bisa didekati begitu. Ya itu sih begitu. Jadi saya percaya begitu ya. Jadi Pak Pati Pendeta Masa juga mengalami, Pak Kian juga mulai mengalami kalau banyak kita, tapi kita tetap menghargai bahwa rekan-rekan kita yang mengunjungi itu juga seringkali menjadi bagian putusan kita juga begitu loh. Kecuali dalam emergency sekali bisa tetap didekati begitu. Makasih banyak Pak Gideon. Pak Mastra, gimana nih Pak kalau misalnya ada yang bilang bahwa enggak, memang saya hanya di mimbar aja dah, pokoknya saya nggak mau pastoral, saya nggak mau dekat-dekat dengan jemaat. Apakah itu seorang pastor? Pak Gideon sudah bilang tadi, mana ada gembala yang lepas daripada dombanya? Nggak bisa. Dia harus menyatu. Dan dia bukan hanya memimpin gereja, tapi dia adalah bagian dari gereja, saya bilang tadi. Dia bukan hanya pemimpin gereja, tapi dia adalah bagian dari gereja itu. Mana ada bagian gereja yang lepas daripada gereja? Nggak bisa. Justru di dalam pergaulan yang seperti itulah kita bisa menerjemahkan iman, pengajaran, dan segala sesuatu dalam kehidupan yang nyata. Iya, gitu. Betul. Maka saya katakan dari pendeta itu menjadi model persahabatan. Betul.
Luar biasa ya. Ternyata sekali lagi ini bukan hanya tuntutan dari mimbar, bukan hanya tuntutan pastoral, bukan hanya tuntutan untuk bisa mimpin rapat, tetapi boleh dikatakan bagaimana dia bisa menjadi pemimpin tadi above dan juga among ya, menjadi bagian daripada jemaatnya. Itu saya rasa kata-kata yang penting. Nah, memang banyak juga pastor yang berusaha. Dia berusaha mati-matian untuk dia dekat dengan jemaat. Tapi ternyata jemaatnya yang justru menjaga jarak dengan dia. Iya. Dan juga melihat bahwa, kamu kan pastor, kami kan jemaat, gitu loh. Jadinya, lalu bagaimana kira-kira yang harus dilakukan seorang pastor kalau ada jemaat yang justru mengambil jarak dengan pastornya? Nah, saya kepingin dengar nih wisdom daripada bapak-bapak nih. Mungkin dari Pak Masra terlebih dahulu, silakan Pak Masra. Kalau misal dalam situasi gitu gimana? Ya, disitulah letaknya seni yang dikatakan tadi itu. Kita terus membentuk diri dan terus berusaha, nggak bisa berhenti, dan itu nggak pernah habis, jadi akan berjalan terus. Terlalu banyak hal yang akan, maka saya katakan ada dua hal, yes dan no, ada yang setuju, ada yang tidak setuju, tapi sebenarnya Tuhan Yesus memberi teladan. Tadi Pak Gideon sudah banyak mengatakan sebagai gembala kita nggak bisa jauh dari jemaat, dan kita harus sebagai pendeta berusaha belajar mengenal tiap-tiap domba itu. Ada domba yang takut dengan kita, mungkin lihat kita galak, coba kita jangan berbuat seperti galak kepada mereka. Jadi upaya-upaya seperti itu gitu. Iya. Baik. Dari Pak Gideon menurut Anda gimana Pak Gideon? Kalau misalnya ada jemaat yang menjaga jarak nih. Iya, nah saya nggak percaya itu, saudara. Maksudnya begini, tadi Pak Mas bilang domba kita itu macam-macam. Domba kita itu macam-macam ya. Ada yang pendiam, ada yang ekstrovert, ada yang introvert. Tetapi intinya setiap orang itu memerlukan kedekatan dengan orang yang dia bisa merasakan. Apalagi domba ya, ada kadang-kadang mereka memerlukan gembala. Nah, ini saya ambil contoh ya. Kalau contoh ini bukan jangan dijadikan mutlak, saudara ya, ataupun dijadikan berlebihan, tetapi sungguh saya pernah diberi kesempatan oleh Tuhan menggembala 1 tahun di Singapura. Ya, saya diminta 3 tahun, tapi saya bilang saya datang buat Indonesia bukan buat Singapura. Jadi saya menggembala 1 tahun di Singapura. Nah, orang Singapura itu nggak suka dikunjungin, saudara. Ya, pertama saya kunjungan itu Pak Masra. Jadi kunjungan dari Senin sampai Kamis ya, terus sampai Sabtu. Terus mereka kasih catatan Pak Gideon kalau bisa kunjungannya jangan hari-hari kerja begitu. Nah, akhirnya saya mulai atur hari Sabtu dan Jumat dan Sabtu. Nah, ada satu jemaat yang, maaf ini saudara, saya kalau mengatakan juga bukan mengatakan saya lebih baik dari orang lain atau lebih hebat, tidak, saudara, kita semua sama. Nah, jemaat ini itu tidak mau dikunjungi, saudara. Karena dia tidak mau dikunjungi, dan saya tidak tahu kenapa, tapi satu saat buat janji. Nah, ternyata jemaat ini, maaf ya, dia usianya, ini saya singgung anak ini case sejati, ya, case-nya saja. Itu dia adalah orang yang dia sudah menikah di umur yang cukup senior, sehingga mereka sedang bergumul mau punya anak. Nah, rupanya dia nggak berapa mau dikunjungi oleh gembala yang muda, Pak Mastra. Gembala yang muda dia nggak mau. Dia merasa tidak berapa bisa mengerti. Nah, tapi pada waktu kita datang dengan approach, nah di sini saya memakai approach-nya John Powell. John Powell mengatakan ada 5 tingkat hubungan. Yang pertama itu basa-basi, yang kedua membicarakan sesuatu, yang ketiga mulai kasih pendapat, lalu mulai hati ke hati, dan lalu terbuka jujur. Nah, kita tidak boleh memaksa, saudara. Tadi Pak Mastra juga katakan, biarkan itu natural. Misalnya pertama baru ketemu dulu basa-basi itu baik ya, tapi lebih dalam mulai membicarakan mengenai gereja. Nah, lalu kita mulai tanya bagaimana pendapat dia. Nah, nanti biarkan itu berkembang. Nggak bisa pertama kali kita langsung katakan silakan kemukakan isi hatimu kepadaku. Kaget dia, saudara. Ya, tapi dengan natural nanti ada orang-orang yang kalau memang Roh Kudus memimpin, jangan lupa pekerjaan Roh Kudus. Roh Kudus memimpin, dia membuka hati. Itu juga kepercayaan. Tidak apa-apa juga Tuhan akan memakai gembala-gembala atau hamba-hamba Tuhan yang Tuhan pakai. Ya. Nah, tetapi jemaat ini yang usia sudah 40-an, menikah agak terlambat, mereka sedang bergumul. Nah, itu ternyata waktu kita dekat, saudara percaya tidak? Minta kita kunjungin tiap kali, malah kita sampai, wah tadi Pak Mastra bilang, jangan sampai terlalu dekat, ini bukan nggak mau dekat, saudara ya. Tetapi kita juga sibuk, nanti yang lain iri, kok ini yang dikunjungin begitu kan? Nah, jadi kita tetap sampai dia minta waktu. Pak, tolong kunjungin saya, doakan saya tiap minggu. Saya bilang, baik, saya atur. Tapi tentu tidak tiap minggu, nanti Bapak pada waktunya kunjungi dan doa. Jadi saya percaya itu, Pak Kian, Pak Masra, ya, bahwa kita pasti jemaat ingin dekat, cuman bagaimana membangun saya sebut relationship itu antara domba dan domba. Gitu, Pak. Silakan, Pak Masra.
Ya, saya harap memang ini semuanya hamba-hamba Tuhan bisa melihat isu-isunya ya, yang ada di dalam, sekali lagi, kedekatan kita dengan jemaat begitu ya. Jadi maksudnya bagaimana di satu pihak kita harus tahu bahwa kita adalah pemimpin, di lain pihak kita adalah bagian, di satu pihak kita tahu bahwa kita itu harus menggembalakan mereka, tetapi di lain pihak kita juga harus tahu bahwa kita bisa menjadi teman bagi mereka gitu loh. Dan memang ini tidak mudah. Kalau misalnya di dalam konteks saya itu seringkali karena ada perbedaan jenjang, perbedaan usia, itu juga bisa menghambat juga karena seringkali kalau misalnya saya melakukan approach misalnya kepada orang yang umurnya setengah dari saya, ini orang-orang itu semuanya akan bingung gitu. Ini maunya apa nih? Kalau dekat-dekat gitu ya dengan saya gitu. Betul. Atau juga mungkin dari culture ya saya lihatnya ya. Karena dari culture seringkali kita mempunyai culture atau kebiasaan yang berbeda-beda, dan juga mungkin kepada generasi muda mereka nggak terlalu banyak ditanya-tanya ini itu, apakah kita boleh visit dan itu dan lain sebagainya. Tetapi mereka mungkin lebih kepada pendekatan komunal di mana kita bersama-sama dengan yang lain. Jadi kelihatannya ini memang tricky sekali nih, tergantung konteks, tergantung situasi juga gitu loh. Wah, terima kasih banyak nih Bapak-bapak udah meluangkan waktu. Nah, mungkin pertanyaan terakhir nih ya. Kalau misalnya ada tips singkat saja, jadi closing remarks yang bisa diberikan kepada hamba-hamba Tuhan, kepada para pastor yang menyaksikan atau mendengarkan ini, apalagi yang mungkin masih muda, yang baru masuk ke gereja. Kira-kira kalau misalnya ada closing remarks dari Bapak-bapak sebagai tips bagi para pastor muda ini, apa itu? Khususnya di dalam kedekatan dengan jemaat. Mungkin dari Pak Masra terlebih dahulu, dan nanti ke Pak Gideon. Silakan Pak Masra. Ya, yang paling penting menurut saya adalah ingat bahwa kita bukan hanya pemimpin dalam gereja, kita adalah bagian dari gereja. Kalau kita kadang dikatakan dengan satu tubuh, kita bagian dari tubuh itu tidak mungkin bisa dipisahkan. Mencari persahabatan di luar batas gereja kita menjadi hal yang sebenarnya tidak genuine dalam persahabatan dengan jemaat. Yang kedua, seperti ayat tadi yang saya katakan 1 Petrus pasal 5 ayat 3 itu bagi saya sangat penting sekali. Kita betul ada di atas mereka sebagai pemimpin. Tapi at the same time, kita among them, kita berada di antara mereka. Dan ini sangat sulit untuk di-combine dengan baik. Tapi toh di situ harus kita berusaha. Menjadi teladan bagi mereka, sehingga pada waktu kita berada di tengah-tengah mereka itu, kita sangat genuine adanya begini. Jadi bukan seperti saya ini malaikat, kamu itu manusia. Lalu kita berpisah dengan mereka. Enggak. Kamu saya sama saja, tapi ini kualitas karakter Kristus itu begini. Jadi among them itu sangat penting sekali. Dan ini bisa dikembangkan lebih jauh, lebih banyak lagi. Ya, saya begitu dulu. Baik. Ya, baik. Makasih banyak Pak Masra. Pak Gideon, kalau ada closing remarks, Pak, silakan ya, Pak Gideon. Mungkin dari Pak Masra sudah berikan. Saya tadi beberapa kali menyebut mengenai batasan mengenai di dalam gereja. Nah, saya mau memberikan saudara salah satu ideal kalau saya ditanya itu Filipi 2 ayat 1 sampai 11. Jadi saya ingin mengutip khususnya ayat 1 sampai dengan 5 itu saudara yang mengatakan jadi dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakan sukacitaku dengan ini, hendaklah kamu saat sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri dan pujiannya sia-sia. Sebaliknya, hendaklah kamu rendah hati seorang terhadap yang lain, menganggap orang lain lebih utama daripada diri sendiri, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingan sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Nah, yang saya mau katakan ayat 5-nya. Jadi gembala-gembala, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama, menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus. Jadi bagi saya itu pikiran Kristus tadi, dengan pimpinan Roh Kudus. Dalam Kristus ada nasihat, penghiburan, dan persekutuan roh. Nah, jadi menggembala pun dengan pimpinan Roh Kudus, sehingga dengan pikiran Kristus dia adalah gembala kita yang terbaik, saudara. Kita sama-sama. Ya, tadi itu mungkin saya punya closing remark demikian. Ya. Amin. Terima kasih banyak Pak Gideon, Pak Mastra buat waktunya, dan kita akan terus mendoakan supaya para pastor, para hamba-hamba Tuhan bisa tahu kira-kira di mana mereka harus meletakkan diri, harus melakukan seni itu dengan jemaat, dan juga bisa bijaksana di dalam menggembalakan jemaatnya. Minta dengan hormat Pak Gideon untuk menutup kita dalam doa dan mendoakan bagi para hamba-hamba Tuhan. Terima kasih, Pak. Baik, mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur dan berterima kasih.
dalam kesempatan yang singkat ini boleh bersama-sama, baik hambamu Pendeta Mastra juga hambamu Pendeta Kian Holik, juga kami boleh membagikan mengenai bagaimana menggembala itu, bahwa kami ada di tengah-tengah mereka, among them, above them. Bukan karena kami lebih tinggi, tetapi karena Tuhan memanggil kami menggembalakan mereka. Tolong kami mengikuti teladan Kristus, bahwa Kristus adalah gembala yang baik. Kami hanyalah gembala-gembala kecil yang dipakai oleh Tuhan untuk mengikuti Kristus, menggembalakan domba-domba. Kami dekat dengan mereka, tetapi kami juga harus membangun kerohanian mereka. Biarlah Roh Kudus menolong kami, ya Tuhan, untuk dengan di dalam Kristus, di dalam pertolongan Roh Kudus kami boleh memimpin mereka, tapi juga dekat dengan mereka, mengasihi mereka. Tuhan tolong, khususnya kalau ada gembala-gembala yang sedang bergumul. Tuhan, kami percaya ada di tengah kami yang mungkin secara karunia, bukan people person, tapi kami percaya pada waktu menjadi gembala, Tuhan akan tambahkan karunia itu. Dengan pertolongan Roh Kudus, dengan topangan kasih karunia, Tuhan salurkan kasih Tuhan supaya kami bisa mengasihi seperti Tuhan Yesus mengasihi dengan segala keterbatasan kami. Sumbernya adalah dari Dikau, ya Tuhan. Berkati para hamba-hambamu. Berkati, ya Tuhan, akan yang sedang berdoa dan berseru kepada Tuhan. Minta dukungan, pimpinan, topangan kasih karunia Tuhan. Juga berkati para jemaat yang digembalakan. Terima kasih Tuhan, berkati pelayanan melalui podcast ini, biar Tuhan pakai, Tuhan berkati hambamu, Pak Kian Holik yang lain, juga berkati Pendeta Mastra. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Amin. 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 Amin.